Kita lihat dari fungsinya. Di situ ada suatu fx yang sama dengan, dia ada min 6x kuadrat ln x, lalu di situ ada ditambah dengan 3x kuadrat, ditambah dengan 2. Lalu kalau kita mau melihat sifat-sifat dari suatu fungsi, kita lihat dari domainnya dulu. Di sini ada syarat domainnya. Kenapa ada suatu fungsi lan di sini? Yang mana kalau kita punya fungsi lan, yang di dalam lan-nya harus positif. Artinya di sini ada syarat domainnya, ya x-nya harus lebih besar dari 0. Karena x tersebut yang di dalam lan harus positif. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Untuk membatasi pencarian kita. Jadi kita mencari nanti kemonotonan, kecekungan, dan lain-lainnya, nanti harus yang positif aja x-nya. Yang negatif kita abaikan karena nggak masuk domain fungsi di situ. Nah, baru kita cari ke titik kritis. Titik kritis ada apa aja sih? Yang pertama ada titik ujung. Yang jelas di sini tidak punya ya. Karena meskipun di situ ada pembatas, tapi di sini nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya, baru dia nanti jadi titik ujungnya yang x sama dengan 0. Nah, sekarang kalau stasioner. Kalau stasioner ya kita cari turunannya yang sama dengan 0. Sama seperti yang sebelum UTS. Kita turunkan tuh fungsi tersebut. Kita turunkan yang depan dulu, karena ini perkalian dua buah fungsi, berarti pakai U kali V. U aksennya ada 12x dikali V-nya ln x. Ditambah U V aksen. U-nya min 6x kuadrat. V aksennya apa? Ln x diturunin, jadi 1/x. Ditambah yang 3x kuadrat kita turunkan, jadinya 6x, yang 2 habis, sama denganin 0. Ini bisa kecoret, ada min 6x plus 6x, habis. Berarti tinggal 12x ln x aja, seperti itu. Ya, sama dengan 0. Karena tinggal perkalian dari dua buah fungsi yang sama dengan 0, ini sebenarnya sama saja seperti yang perkalian atau pemfaktoran dari suatu fungsi. Artinya kita tinggal cari pembuat 0 yang depan sama pembuat 0 yang belakang, sama kayak di pemfaktoran biasa. Nah, yang depan, pembuat 0-nya kan berarti x sama dengan 0. Kalau yang belakang ini apa tuh? Ln x akan sama dengan 0 ketika kapan sih? Ketika x-nya 1, karena ln 1 nilainya 0. Nah, yang 0 dia nggak masuk, karena di situ tidak memenuhi syarat domain. Kalau pasti sama dengan 0 kan memenuhi syarat tuh, nggak memenuhi syarat, karena di situ pasti sama dengan. Kalau yang 1 memenuhi, berarti ini nanti jadi titik kritisnya, baru ketemu 1. Nah, sekarang kalau singularnya, ingat-ingat lagi yang sebelum UTS singularnya ada nggak sih kalau kita punya fungsi turunannya seperti ini? Nah, sebenarnya ada nih yang bermasalah kalau penyebutnya di situ 0. Kebetulan penyebutnya cuma x, berarti ada x sama dengan 0. Tapi ini kan nggak memenuhi juga, karena nggak memenuhi syarat domain. Artinya titik kritisnya cuma ada satu, yaitu x sama dengan 1, yang merupakan titik stasioner. Baru kita cari ke yang pertanyaan kedua, interval kemonotonan. Cari dulu aja yang monoton naik. Monoton naik itu ketika kapan sih? Ketika f aksennya positif. F aksennya tadi kita udah ketemu nih, yang udah disederhanain jadinya seperti ini. Yang mana pembuat nolnya kita udah dapat, tadi ada 0 sama 1, tinggal pakai garis bilangan, sama seperti dulu lagi yang mencari interval kemonotonan. Pembatas bawahnya yang jelas 0 ya, karena ada syarat domain tadi. Dan titik kritisnya pembuat 0 yang memenuhi tadi cuma x sama dengan 1. Tinggal cek tanda aja keturunannya. Kalau kita masukin 2 ke sini, jadinya negatif. Kalau dimasukin setengah, jadinya positif. Karena ln setengah itu negatif, dikali negatif lagi, berarti jadinya nanti positif. Artinya dia akan monoton naiknya ada di mana? Di antara 0 sampai 1. Sedangkan monoton turunnya ketika lebih dari 1. Itu kemonotonannya. Sekarang kalau kecekungan. Kalau kecekungan berarti kita lihatnya dari turunan kedua. Nah, kita nyari yang cekung atas dulu. Kalau cekung atas kan yang F aksennya di situ nanti yang positif. Sorry, F double aksennya yang positif. Kita turunin lagi nih fungsi yang ada di sini. Sama, pakai U kali V, karena perkalian dua buah fungsi. U aksennya 12, V-nya ada ln X. Ditambah dengan UV aksen. U-nya 12X, V aksennya 1/X. Nah, kita dapat minus 12 ln X dikurangi dengan 12. Nah, ini kan kita cari pembuat nolnya dulu sebagai pembatas nanti di garis bilangan. Nah, pembuat nolnya ketika kapan sih? Ya udah kita sama dengan 0 dulu deh untuk mencari pembuat nolnya. Kita akan mendapatkan seperti ini. Berarti ln X-nya nanti akan sama dengan min 1. X-nya ketika kapan?
Kan X-nya ada di dalam len. Untuk menghilangkan len, kita bisa pakai sifat eksponen sama logaritma yang saling inverse di situ. Nah, di mana di sini cara menghilangkan len kita bisa di-e-pangkatkan di kedua ruas. Nanti yang kiri tinggal X doang, karena sifat dari eksponen sama logaritma yang saling inverse. Yang kanan dia tetap E pangkat min 1. Karena dia nggak ada lennya di pangkatnya. Nah, berarti pembuat nolnya cuma X sama dengan E pangkat min 1. Sama kayak tadi, buat garis bilangan, E pangkat min 1 kira-kira ada di sini. Karena seper E itu nilainya kira-kira ya kurang dari 1 lah, 1 per 2, sekian. Nah, tinggal kita cek tanda, ambil aja X-nya 1 di sini. Kan 1 berarti di sebelah kanannya ya, karena ini kan sama saja dengan 1 per 2, sekian. Kalau dimasukin 1 ke F double aksen, atau ke sinilah ya, yang udah kita coret X-nya. Kalau dimasukin 1, hasilnya negatif. Kalau dimasukin yang sebelumnya 1 per 2, sekian, misalkan sepertiga gitu ya, dia nanti jadinya akan positif. Artinya apa? Dia akan cekung ke atas di mana? Di antara 0 sampai E pangkat min 1. Sedangkan cekung ke bawahnya, nanti di situ ada di X lebih besar dari E pangkat min 1. Itu kecekungannya. Kalau titik beloknya di mana? Ya, berarti titik beloknya di situ nanti ada di X sama dengan E pangkat min 1. Karena di situ terjadi perubahan kecekungan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Oke, kita mau bahas nomor berapa lagi? Saya pengen 20, Kak. Yang nomor 20. Yang mana tuh? Ini kan disuruh menggunakan metode, gunakan atau selesaikan persamaan yang ada di sini. Ini saya contohkan beberapa sampel aja kali ya. Mau yang A, B, C, D, terserah. Yang mana? Yang D aja, Kak. Yang D. Oke, di sini ada suatu persamaan berupa X dikali dengan di situ ada Y aksen, ditambah dengan 1 plus X dikali Y sama dengan E pangkat min X. Kita punya persamaan diferensial seperti ini. Di mana Y-nya akan 0 ketika X-nya 1. Ya udah, kita pakai aja metode yang faktor integrasi. Harusnya udah diajarkan di kelas, metode faktor integrasi. Nah, kalau mau pakai metode faktor integrasi, kita harus bentuk dulu ke bentuk umumnya, yaitu dalam bentuk dy dx ditambah dengan px dikali y sama dengan gx. Yang mana ini belum bentuk umum nih, karena dy dx-nya atau y aksennya pengalinya belum 1. Biar pengalinya 1 bagaimana? Ya udah kita bagi dengan x dulu semua. Kita akan mendapatkan yang kiri tinggal y aksen atau dy dx ditambah dengan 1 plus x-nya dibagi dengan x sama dengan e pangkat min x per x. Nah, ini baru udah bentuk umum tuh. dy dx-nya pengalinya udah 1 ditambah sesuatu fungsi dikali y sama dengan gx. Berarti px yang kita punya itu yang sama dengan di sini nanti ada 1 per x ditambah 1 kalau disederhanakan yang ada di sini. Kalau gx-nya berarti yang e pangkat min x per x. Kalau mau pakai metode faktor integrasi, kita cari faktor integrasinya dulu. Yang mana faktor integrasinya dia akan sama dengan E pangkat integral PX dx. Berarti E pangkat integral dari 1 per X ditambah 1. Integralnya apa sih? Ya, ln X plus X di situ. Nah, dari sini, ini bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan jadi apa tuh? Karena dia penjumlahan di pangkat, bisa kita rubah jadi perkalian. Yang mana E pangkat ln jadinya X itu sendiri. Karena tadi saling inverse E sama ln. Yang belakang sih tetap. Nah, ini faktor integrasinya. Setelah kita mendapatkan faktor integrasi, kalau mau pakai metode faktor integrasi, kita bisa dikalikan ke setiap ruasnya si faktor integrasi ini. Ke dalam persamaan yang kita punya, yang bentuk umum tadi. Jadinya X E pangkat X dy dx, lalu ditambah X E pangkat X dikali dengan 1 plus X per X dikali Y. Ruas kanannya jadi E pangkat min X per X dikali X E pangkat X. Kita kali dengan faktor integrasi semua. Yang mana di sini nanti bisa kecoret, ini juga kecoret, ini juga habis, nanti jadinya ruas kanannya tinggal 1, ruas kirinya nanti tinggal seperti ini. Tambah dengan E pangkat X dikali 1 plus X dikali Y.
Yang mana ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Bisa sederhanakan menjadi apa? Menjadi turunan dari X E pangkat X atau faktor integrasi tadi dikali dengan Y. Tahu dari mana sih dia jadinya seperti ini? Nah, sebenarnya kalau kita mau menggunakan faktor integrasi, pasti selalu dia disederhanakannya menjadi faktor integrasi dikali Y. Karena kalau kalian coba turunkan ini, nanti hasilnya sama persis seperti yang di atas. Coba aja pakai U kali V di situ. Nanti hasilnya akan sama persis kayak yang di atas. Nah, dari sini, karena kita mau mencari solusi, kan kita mau mencari Y-nya ya. Sedangkan Y-nya di sini di dalam turunan nih. Berarti biar dia keluar dari turunan, kita integralkan kedua ruas. Yang kiri diintegralin jadinya dirinya sendiri, karena dia turunan. Yang kanan jadi integral dari satu, karena diintegralin kedua ruas. Nah, satu diintegralin jadinya X plus C, berarti dia nanti Y-nya ada si X plus C tersebut dibagi dengan X E pangkat X. Nah, ini solusi akhirnya. Cuman belum selesai, karena kita ada Y-nya 0, X-nya 1. Ini untuk mencari C yang ada di dalam persamaan hasil kita. Berarti kalau kita masukin Y-nya 0, ada 0 sama dengan X-nya dimasukin 1, kita dapat seperti ini. Nah, ketemu C-nya berapa tuh? Jadinya nanti ketemu C-nya adalah di situ nanti ada min 1. Artinya dari sini kita dapat apa sih? Dari sini kita akan mendapatkan bahwa di situ nanti solusi akhirnya C tersebut dimasukin min 1. Nah, ini jadi solusi akhirnya. Atau kalau mau dibagi masing-masing juga nggak masalah. Yang depan tinggal 1 per E pangkat X, yang belakang 1 per X E pangkat X. Atau sama saja dengan seperti ini. Nah, ini jawaban akhirnya. Kalau mau seperti ini aja juga udah benar. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau tanya? Belum ada. Oke, mau bahas nomor berapa lagi? Nomor 24, Kak. Nomor 24. Oke. Di sini ada suatu theta. Kita disuruh menyatakan X dengan menggunakan fungsi inverse trigonometri. Oke, sorry. Kita disuruh menyatakan suatu theta dalam fungsi X dengan menggunakan fungsi inverse trigonometri. Oke. Kalau kita punya suatu segitiga, kalau segitiganya siku-siku kan enak, kita bisa memanfaatkan sifat sin, depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Tapi masalahnya theta di sini itu bukan di segitiga siku-siku. Artinya kita nggak bisa langsung tuh pakai sifat tadi. Terus pakainya apa dong di sini? Kita pakai bantuan. Bantuannya apa? Saya buat theta 1 di segitiga besar. Saya buat theta 2 di segitiga kecil. Berarti kalau theta yang kita cari sama saja dengan theta 1 dikurang theta 2. Cari aja masing-masing. Kalau yang theta 1, ini kan segitiganya udah siku-siku tuh. Kita bisa memanfaatkan sifat-sifat tadi. Yang diketahui kebetulan yang depannya panjangnya 5, yang miringnya X. Berarti karena yang diketahui depan sama miring, kita bisa pakai sin. Sin theta 1 sama dengan depan per miring. Artinya theta 1-nya akan sama dengan sin arcus dari 5 per X. Kalau punya trigonometri, kalau kita pindah ruas jadinya arcus ya. Nah, ini sebenarnya nggak harus pakai sin. Kalau kalian mau pakai tan juga nggak masalah. Ini jawabannya nggak tunggal. Berarti kalau mau pakai tan, harus dicari dulu sih sisi bawahnya ya. Nah, dari sini baru kita cari yang theta 2. Ini juga segitiga siku-siku. Kalau yang theta 2, tapi yang kecil. Bisa pakai sifat juga. Cuman yang diketahui baru depannya doang nih. Miring sama sampingnya kita belum tahu. Nah, kebetulan ini bisa kita cari salah satunya, yaitu di sisi yang bawahnya. Karena bisa kita pakai yang segitiga siku-siku besar, bisa pakai Pitagoras. Kita dapatnya seperti ini, karena yang diketahui depan sama samping, pakai aja tan untuk yang theta 2. Tan depan per samping berarti 2 per akar X kuadrat min 25, karena dari segitiga yang kecil. Berarti theta 2-nya nanti arcus tan dari 2 per akar X kuadrat min 25. Ya udah dapat masing-masing, masukin ke sini. Si theta 1-nya kita masukin yang sin arcus tadi, yang theta 2-nya yang tan arcus. Ini kan udah fungsi dari X kan ya, karena nggak ada variabel lain selain X di dalam persamaan ini. Dan ini juga bentuknya udah inverse trigonometri. Udah sesuai permintaan soal, ya udah ini jadi jawabannya. Seperti. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke,
Ada yang mau ditanya lagi? Nomor berapa? Nomor Nomor 21. 22, Kak. Yang mana dulu nih? 21 atau 22 dulu? Sebenarnya satu konsep sih di sini. Kita ke yang 21 dulu kali ya. Dia ada suatu bak tangki atau suatu tangki berisi 120 galon air murni. Suatu larutan garam dengan konsentrasi 1 pon garam per galon dialirkan ke dalam tangki dengan laju 4 galon per menit. Pada saat yang sama dari tangki keluar larutan dengan laju 6 galon per menit. Kita disuruh menentukan banyaknya garam yang terlarut dalam tangki setelah T menit. Nah, berarti kalau misalnya kita punya seperti ini, misalin dulu aja yang banyaknya garam dalam tangki tersebut sebagai Y. Nanti kita bentuk persamaan diferensialnya. Karena di situ ada pengaruh dari yang masuk dan yang keluar. Berarti pasti ada perubahan. Yang mana perubahan itu bisa kita lambangkan sebagai persamaan diferensial. Nah, kita misalin dulu ada suatu Y yang sama dengan di situ ada suatu banyaknya garam dalam tangki setiap waktunya. Yang tentunya dia berubah-ubah ya, karena di situ tadi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, ini suatu fungsi yang dipengaruhi oleh waktu atau YT di sini sebenarnya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari laju perubahan dari banyaknya garam dalam tangki itu bagaimana sih persamaannya? Untuk laju perubahan dalam tangki, banyaknya garam dalam tangki, dia kan berarti sebenarnya sama saja kalau perubahan itu apa sih? Ya berarti laju masuk dari garamnya, karena tinjauan kita yang mau dicarikan garamnya ya, bukan airnya, dikurangi dengan laju keluar dari si airnya. Nah, dari sini kalau kita ilustrasikan soal kita tadi ada suatu bak dengan berisi 120 galon air murni. Berarti 120 galon ini sebagai apa sih? Galon itu satuan dari volumenya, berarti dia volume awal yang 120. Dia V0, bukan V secara setiap waktu ya, karena bisa berubah-ubah tadi. Karena di sini bentuknya airnya air murni, berarti kalau dia air murni, Y0-nya berapa? 0. Karena apa? Kalau air murni kan belum mengandung garam. Dan itu cuma di waktu 0 doang, karena di waktu setelahnya bisa aja berubah, karena ada yang masuk tadi. Nah, dikasih tahu dalam soal, kalau ada yang masuk di sini, anggap aja ada suatu keran ya, di atas suatu bak tersebut, di mana dia laju masuknya, dia sama dengan 4, dengan konsentrasi masuknya adalah 1. Terus ada yang keluar. Yang keluar di sini tadi dikasih tahu lajunya itu adalah 6. Nah, laju perubahan garam ini bisa kita lambangkan sebagai DY/dt. Karena dia garamnya berubah terhadap waktu. Kalau laju masuknya apa? Nah, sebenarnya kan tadi udah ada laju masuk ya, tapi di sini satuannya masih galon per menit. Artinya dia masih laju dari airnya, karena satuannya masih galon per menit. Kecuali satuannya udah pound per menit. Baru itu laju masuk dari garamnya, karena garam itu satuannya harusnya dalam pound di sini. Artinya karena 4 di sini masih laju dari airnya, berarti kalau dicarinya itu laju dari garam bagaimana? Berarti laju air tersebut harus kita kali dengan konsentrasi yang masuknya. Berarti dia nanti V masuk yang tadi yang 4 dikali dengan konsentrasi masuknya. Kalau di sini dia udah satuannya pound per menit atau banyaknya garam yang berubah setiap waktunya, berarti di situ nanti kita nggak perlu dikali konsentrasi karena itu udah laju masuk dari garamnya. Jadi perhatikan baik-baik dari satuannya di situ. Nah, kemudian kalau yang keluarnya bagaimana? Ya seharusnya sama dong, karena di sini lajunya masih laju dari air juga. Berarti dia nanti V keluarnya harus dikali dengan konsentrasi keluar. Nah, kita coba masukin yang diketahui tadi nih. V masuknya ada konstan 4 tadi. K keluarnya tadi ada 1. Laju keluarnya, K masuknya tadi ada 1. Kalau yang keluarnya, lajunya ada 6. Nah, konsentrasi yang keluarnya itu apa sih? Ini bukan konsentrasi masuk, konsentrasi keluar. Kalau konsentrasi keluarnya kan kita belum tahu tuh. Tapi yang jelas tadi konsentrasi masuk berasal dari sumbernya yang kita nggak tahu dari mana. Tapi kita udah tahu konsentrasinya 1. Kalau yang keluar berarti dari sumbernya juga. Sumber dari konsentrasi keluar dari mana? Dari dalam tangki. Berarti konsentrasi keluarnya itu sebenarnya sama saja dengan konsentrasi garam dalam tangki. Yang mana secara umum kalau konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi garam kan berarti banyaknya garam dibagi dengan banyaknya air ya. Banyaknya garamnya berapa? Bukan 0, tapi dia suatu Y.
Karena tadi setiap waktu berubah-ubah. Dengan Y-nya tadi kita nyatakan sebagai banyaknya garam di awal. Kalau banyaknya air, bukan 120 tetap juga. Kenapa? Karena laju masuk dan keluarnya berbeda nih. Berarti setiap waktu berubah-ubah, nggak selalu 120. Karena laju masuknya 4, laju keluarnya 6, berarti setiap waktunya kan berkurang 2, berarti 120-nya dikurangi 2T. Dia akan 120 doang kalau laju masuk sama keluarnya sama, baru dia nggak perlu dikurangi 2T. Begitu pula kalau laju masuknya lebih besar, berarti ditambah di situ nanti, karena setiap waktunya bertambah. Nah, itu yang kita masukkan sebagai konsentrasi dari keluarnya, karena berasal dari dalam tangki. Ya udah, karena yang dicari tadi yang A itu Y-nya, berarti di sini kita harus selesaikan persamaan diferensial ini. Pakai apa? Pakai yang namanya metode faktor integrasi tadi di situ. Kita bentuk dulu ke bentuk umum. Nah, ini kan belum bentuk umum ya, karena masih ada pengali Y yang ada di kanan. Sedangkan tadi bentuk umumnya di ruas kanannya harus dalam bentuk, di sini ada, mana tadi? Ya, yang tadi ada di sini lah ya. Harus dalam bentuknya yang ruas kanannya harus fungsi dalam X doang, atau dalam hal ini berarti dalam T doang. Nggak ada Y-nya lagi. Ya udah, kita pindah ruas di situ yang ada pengali Y-nya. Kita punya seperti ini, jadi plus, 4-nya saya biarin aja. Ini nanti jadi GT-nya. Berarti PT-nya kita udah punya yang 6/120 min 2T. Terus kalau GT-nya berarti yang 4. Kalau udah bentuk umum seperti ini, sama kayak tadi, cari faktor integrasinya dulu. Nah, yang mana di sini kita cari E pangkat integral PT dt, karena variabelnya dalam T. Nah, integral dari itu tuh apa sih? Integral dari yang ada di atas itu, dia nanti hasilnya menjadi min 3 ln dari 120 min 2T. Pakai integral biasa ya di situ. Nah, dari sini bisa disederhanakan karena E sama ln tadi bisa saling inverse atau saling menghilangkan. Cuman masalahnya kalau dari tadi kan E-nya langsung bersentuhan dengan ln, sedangkan sekarang ada pengali 3, min 3 di sini. Biar bisa saling menghilangkan, si 3 itu perlu kita rubah dulu. Menjadi apa? Menjadi pangkat. Karena dari sifat ln, kalau ada pangkat sama saja pengali di depan. Nah, ini baru bisa saling menghilangkan. Pakai sifat saling inverse tadi. Nah, ini faktor integrasinya. Nah, nanti sama kayak tadi lagi, kita kalikan ke setiap ruasnya. Di situ kalau kita kalikan ke setiap ruasnya, ada 120 min 2T, pangkat min 3 DYTT, ditambah dengan 120 min 2T pangkat min 3 dikali 6/120 min 2T dikali Y, sama dengan 4 dikali 120 min 2T pangkat min 3. Nanti hampir sama kayak tadi. Intinya yang di sebelah kiri pasti sama saja dengan turunan dari faktor integrasi dikali dengan Y. Coba aja kalian cari turunan dari ini. Nanti hasilnya pasti sama persis seperti yang di atas. Nah, yang kanan sih dibiarin aja. Nah, karena Y-nya masih di dalam turunan, berarti perlu kita integralkan di kedua ruas. Kalau yang kiri diintegralkan, berarti jadinya dirinya sendiri karena turunan diintegralkan. Yang kanan sih diintegralin biasa. Yang mana di sini kalau yang kanan kita integralkan, hasilnya apa sih? Hasilnya nanti di situ akan menjadi 120 min 2T pangkat min 2 plus C. Tinggal kita pindah ruas di situ si pengalinya. Yang mana kalau kita pindah ruas, kita dapat seperti ini. Bisa disederhanakan tuh. Yang depan nanti tinggal pangkat 1. Karena kalau dibagikan pangkatnya dikurangi ya. 2 min min 3 jadinya plus 1. Yang belakang jadi C dikali 120 min 2T pangkat 3. Kalau kita naikkan ke atas. Nah, tapi ini belum hasil akhir. Karena apa? Tadi diketahui ada kondisi awal nih. Y0-nya sama dengan 0. Karena tadi air murni. Berarti kalau Y0-nya sama dengan 0, kita bisa mencari C yang kita punya di sini. Yang hasil solusi kita. T-nya dimasukin 0, kita akan mendapatkan seperti ini. Karena Y0-nya sama dengan 0, jadinya seperti ini. Kalau dipindah-pindah ruas, jadinya akan kita dapatkan C-nya min 1/120 kuadrat. Berarti hasil solusi akhirnya banyaknya garam setiap waktunya, nanti YT-nya akan sama dengan C-nya kita masukin. Kita akan mendapatkan seperti ini. Ini jadi jawaban akhirnya. Selang ini gunanya untuk apa dong? Ini sebenarnya secara formalitas doang. Kenapa dia dibatasin 0 sampai 60?
Karena dari yang kita lihat tadi, volume airnya, dia ketika 60 menit pas banget habis tuh, makanya dibatasin sampai 60 doang. Kalau lebih dari 60 udah nggak ada airnya lagi. Ya apa yang kita tinjau di situ kan nggak ada. Makanya dia ada pembatas. Itu sebagai formalitas saja, sebagai pembatas dari kasusnya. Gitu. Kalau jawaban akhirnya cukup seperti ini. Nah, itu untuk yang A. Sekarang ke yang B. Tentukan limit dari konsentrasi garam di dalam tangki ketika T-nya menuju 60 dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena tadi ada pembatas ini. Kalau dari kanan kan jelas nggak ada ya, karena maksimumnya aja sampai 60 di situ pas habis. Nah, berarti yang mau kita hitung sebenarnya apa sih? Karena limit dari konsentrasi garam dalam tangki, konsentrasi garam dalam tangki tadi kita misalkan sebagai apa sih? Sebagai konsentrasi keluar yang ini. Jadi bukan limit dari Y-nya. Kalau limit dari Y-nya, kalau yang ditanya limit menuju 60 dari banyaknya garam. Baru yang dilimitkan Y-nya. Tapi kalau yang ditanya konsentrasi garam, berarti kita pakai yang konsentrasi keluar tadi. Yang mana konsentrasi keluar tadi rumusnya ada Y per 120 min 2T. Limitnya dari T, tapi di sini ada Y. Ya, kita perlu menghilangkan Y-nya dulu. Pakai apa? Pakai persamaan hasil dari A kita tadi. Y-nya tadi berapa sih kita dapatnya? 120 min 2T dikurangi 120 min 2T pangkat 3 per 120 kuadrat dari hasil yang A tadi. Dibagi dengan 120 min 2T. Yang mana ini bisa disederhanakan. Yang depan jadinya 1, kalau kita bagi yang belakang tinggal pangkat 2. Tinggal kita masukin tuh si 60-nya. Yang belakang kalau kita masukin 60 jadinya 0 per 120 kuadrat, berarti jadinya 1. Nah, itu limit menuju 60 dari konsentrasi garam dalam tangkinya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, sekarang ke yang nomor 22. Ini sebenarnya konsepnya sama, cuma bedanya sekarang tangkinya ada 2. Ya, berarti persamaan diferensialnya nanti ada 2 juga. Nah, kita diilustrasikan aja dulu. Ada suatu tangki A berisi 100 galon larutan yang mengandung 50 pon garam. Berarti sekarang ya nolnya nggak nol lagi ya, karena bukan air murni. Misalkan ini ada suatu tangki A, volume awalnya dari tangki A tersebut, tadi dikasih tahu sama dengan 100. Dan Y0-nya sekarang udah ada sama dengan 50, bukan 0 lagi. Ada juga tangki B berisi 200 galon larutan yang mengandung 150 pon garam. Bila aja misalkan tangki B-nya saya taruh di sini. Nah, di sini ada volume awalnya dari tangki B-nya, di situ ada 200. Dengan banyaknya garam di saat awal, ya sama dengan di situ 150. Jadi YA di sini itu adalah banyaknya garam di tangki A, YB-nya adalah banyaknya garam di tangki B. Jadi kasih tahu, ada suatu air murni dialirkan ke dalam tangki A dengan laju 2 galon per menit. Satuannya masih galon per menit juga nih, berarti masih laju airnya. Berarti nanti perlu dikali konsentrasi kalau mau mencari si perubahannya. Nah, di sini ada V masuk, dia sama dengan tadi 2 galon per menit. Kalau konsentrasinya berapa? Karena dia yang dimasukkan adalah air murni berarti konsentrasi garamnya 0, karena nggak ada garamnya sama sekali. Nah, dari sini dikasih tahu juga pada saat yang sama, larutan dari tangki A dialirkan ke dalam tangki B dengan laju yang sama. Berarti ada keran nih dari tangki A ke tangki B. Ini saya misalnya sebagai V keluar 1 ya, yang sama dengan 2 juga. Dan dari tangki B mengalir keluar dengan laju tersebut juga. Ini ada V keluar 2-nya juga. Ya, sama dengan 2. Nah, kita ditanya, tentukan banyaknya garam dalam tangki B pada saat T menit. Berarti kita ditanya, YBT dia sama dengan apa? Kalau ada 2 buah tangki, berarti kita ada 2 buah persamaan diferensial juga. Tergantung tinjauannya. Misal kita tinjau yang tangki A dulu. Kalau yang tangki A, persamaan diferensialnya bagaimana? Ya, berarti DYADT-nya dia akan sama dengan V masuk dikali V keluar, V masuk dikali dengan K masuk, dikurangi V keluar dikali dengan K keluar 1. Karena tadi yang kita misalin dari yang tangki A yang 1 di situ. Nah, berarti persamaan diferensialnya bagaimana?
Kalau kita masukin yang diketahui, ada 2 dikali 0, V keluarnya tadi 2 juga. Kalau konsentrasi keluarnya bagaimana? Ya banyaknya garam di tangki A, ya YA, dibagi dengan banyaknya air di tangki A. Di sini 100 doang, tetap nggak ada pengurang 2T seperti tadi. Karena apa? Laju masuk sama keluarnya sama nih, berarti setiap waktu volumenya kan tetap 100. Atau persamaan diferensialnya akan seperti ini. Dia akan menjadi, nah ini jawaban. Nah, sekarang kita tinjau yang tangki B. Kalau yang tangki B, berarti persamaan diferensialnya bagaimana? DYP dt-nya, laju masuknya di sini yang V keluar 1, dikali dengan yang K keluar 1, dikurangi V keluar 2, dikali K keluar 2. Nah, karena yang masuk ke dalam B kan berarti dia pakai yang VK1 ini. Kalau konsentrasinya bagaimana? Nah, yang masuk ke dalam B kan berasal dari tangki A ya, berarti pakainya konsentrasi dari tangki A, yang tadi kita udah punya bentuknya YA per 100. Kalau V keluarnya berapa? 2 yang kedua di sini. Kalau konsentrasi di dalam tangki B-nya berapa di situ? Ya berarti YB per banyaknya air di tangki B ini juga tetap 200 karena masuk sama keluarnya sama-sama lajunya. Nah, berarti di sini nanti kalau misalkan DYB dt-nya dia sama dengan ada YA per 50 dikurangi YB per 100. Yang ditanyakan sebenarnya YB, berarti sebenarnya kita disuruh menyelesaikan persamaan yang di sini. Cuman yang jadi masalah, di sini ada 3 variabel berbeda, ada YA, ada YB, ada T. Bisa selesaikan kalau masih 3 variabel. Artinya apa? Kita perlu mencari YA-nya dulu dengan cara menyelesaikan yang ada di atas. Berarti kita menyelesaikan persamaan diferensialnya nanti 2 kali. Yang atas dulu, ini bebas mau pakai metode faktor integrasi tadi atau mau pakai separasi variabel juga bisa. Karena ini juga bisa pakai separasi variabel di situ. Kalau pakai separasi variabel bagaimana? Biar variatif kita pakai separasi variabel dulu kali ya, untuk yang tangki A. Untuk kita pisahkan antara YA dengan T-nya di situ. Bisa dikali silang di sini. Sebenarnya kalian mau pakai metode faktor integrasi atau separasi variabel, hasilnya pasti akan sama. Integralkan kedua ruas, di sini yang kiri nanti ln YA, yang kanan jadinya 1/50 T plus C. Nah, terus kapan kita menggunakan faktor integrasi dan kapan kita menggunakan separasi variabel? Kita akan menggunakan faktor integrasi kalau memang udah nggak bisa pakai separasi variabel seperti yang di atas tadi. Yang ini udah nggak bisa pakai metode separasi variabel karena kita nggak bisa kali silang tuh untuk akan Y dan T-nya. Kalau yang ini masih bisa kebetulan. Jadi tinggal diselesaikan. Di sini nanti YA-nya akan sama dengan E pangkat min 1/50 T plus C, karena nanti E pangkatkan di kedua ruas, biar ln-nya hilang. Yang mana di sini bisa pakai sifat ln. Ini bisa kita pecah, karena kalau penjumlahan dipangkat sama saja dengan perkalian. Ada E pangkat C, konstanta pangkat konstanta, kita bisa misalin sebagai konstanta yang lain, misalkan C1. Seperti ini. Nah, si C1-nya bisa kita cari. Pakai apa? Pakai YA0-nya. YA0-nya tadi ada 50 yang ada di sini. Tinggal masukin tuh. Berarti dia YA0, artinya T-nya dimasukin 0, kita dapat seperti ini. Berarti dia C1-nya 50. Berarti dia nanti YA-nya akan sama dengan 50 E pangkat min 1/50 T. Baru kita selesaikan yang persamaan diferensial yang YP. Karena apa? Ketika kita YA-nya dimasukin, dia cuma 2 variabel tuh bergantungnya. Cuma YP sama T doang. Yang mana kalau YA-nya kita masukin yang ada di sini, berarti yang depan tinggal E pangkat 1/50 T, karena 50-nya kecoret ya. Yang belakang seperti ini. Nah, kalau yang ini baru mau nggak mau pakai metode faktor integrasi. Karena nggak bisa tuh kita pisahkan pakai separasi variabel kayak tadi. Kita bentuk dulu ke bentuk umumnya. Yang ini kita pindah ruas, sama saja 1/100 dikali YB, sama dengan E pangkat min 1/50 T. Nah, berarti di sini nanti PT-nya yang 1/100, si GT-nya di situ yang E pangkat min 1/50 T. Sama kayak tadi, cari faktor integrasi dulu, E pangkat integral PT dt. Jadinya nanti E pangkat 1/100 T. Kita kalikan ke setiap ruasnya yang ada di persamaan. Jadinya E pangkat 1/100 T, DYB dt, ditambah dengan
E pangkat 1 per 100T dikali 1 per 100 YB, dia akan sama dengan E pangkat min 1 per 50T dikali dengan E pangkat 1 per 100T. Yang mana sama kayak tadi, ini bisa kita sederhanakan menjadi turunan dari faktor integrasi tadi dikali dengan Y. Yang kanan juga bisa disederhanain ini, karena perkalian berarti pangkatnya tinggal dijumlahin. Nanti tinggal seperti ini. Karena ini sama saja dengan minus 2 per 100. Kalau ditambahin berarti tinggal min 1 per 100. Kita integralkan kedua ruas kayak tadi supaya turunannya hilang yang ruas kiri. Kalau yang sebelah kiri kita integralkan, ya hasilnya akan min 100 E pangkat min 1 per 100T ditambah C. Nah, sama kayak tadi, tinggal kita pindah ruas. Jadinya nanti min 100 E pangkat min 1 per 100T plus C dibagi E pangkat 1 per 100T. Ini bisa disederhanain nih, depan bagi depan. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Yang mana hasilnya nanti tinggal min 1 per 50T. Karena min 1 per 100 dikurangi 1 per 100, berarti jadinya min 2 per 100. Jadinya seperti ini. Kalau yang C sama saja dikali E pangkat min 1 per 100T. Kalau ini kita naikkan. Nah, ini baru si YB-nya di situ. Nah, kita juga bisa mencari C-nya. Karena tadi diketahui YB 0-nya. Di situ ada YB 0-nya sama dengan tadi 150. Berarti kalau kita pakai YB 0, kita akan mendapatkan yang tadi 150. Berarti YB 0-nya akan sama dengan min 100 E pangkat 0 ditambah C E pangkat 0 sama dengan 150. Berarti C-nya nanti 250. Nah, berarti YBT-nya dia ada min 100 E pangkat min 1 per 50T ditambah 250 E pangkat min 1 per 100T. Nah, ini jawabannya. Yang kita cari tadi. Yang dicarikan banyaknya garam di dalam tangki B setiap saatnya. Untuk yang nomor 22 ini, apakah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, ada yang mau bertanya soal lagi? Mau nomor berapa? Mungkin yang lain ada yang mau bertanya soal? Nomor 28, Kak. 28. Yang mana tuh yang mau dicari? Yang F. Oke, yang F di situ ada integral dari 1 per akar 12 min 9x kuadrat dx. Ini nanti integral yang berhubungan dengan fungsi Arches trigonometri. Yang mana kalau kalian baca di Purcell atau dari materi di kelas harusnya udah ada. Kalau ada integral dari suatu A kuadrat dikurangi X kuadrat, dia akan sama dengan di situ ada sin Arches dari X per A plus C. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Nah, ini kan ada sesuatu dikurangi sesuatu yang mengandung X. Sebenarnya harusnya mirip ini. Cuman yang jadi masalah, dia bukan X doang, tapi 9X kuadrat. Artinya biar kita bisa rubah menjadi mirip seperti ini, kita perlu pakai substitusi. Yang mana di situ kita bisa rubah yang 9X kuadratnya jadi 3X dikuadratin. Kita substitusinya pakai U-nya yang 3X tersebut. Nanti DU-nya ada 3DX, berarti DX-nya nanti ada DU per 3. Berarti kalau kita substitusikan, dia jadinya nanti ada U kuadrat, karena tadi 3X-nya sebagai U ya. Di sini nanti ada DU per 3, sepertiganya bisa keluar. Nah, karena udah U kuadrat aja, kita bisa pakai sifat yang tadi. Yang ada di sini. A-nya berapa? Berarti A-nya kan akar 12 ya. Karena di sini penambahnya 12. Berarti kalau A kuadrat sama dengan 12. Berarti A-nya akar 12. Berarti hasil integralnya apa? Ya, sin Arches dari U per akar 12 tersebut plus C. Nah, si U-nya kita balikin di situ. U-nya apa? U-nya tadi yang 3X, berarti 3X per akar 12. Nah, ini jadi solusinya.
Nah, untuk ini dari mana? Ya bisa dibaca di kursel atau di kelas ya, harusnya udah dikasih tahu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau bertanya soal lagi? Kak, boleh nomor 31 yang D nggak, Kak? Nomor 31 yang B. Itu tentang sin Yang D. hiperbolik. Yang apa? B, D, Yang B ya? D, Kak. D. Oh, yang D. Yang D di situ ada integral dari 0 sampai ln 2 dari tan hiperbolik dari 3x, sorry, dari 2x. Kan kalau yang integral langsungnya kita belum tahu ya, kalau yang tan hiperbolik, kalau yang sin hiperbolik udah ada, sekan kuadrat hiperbolik udah ada, dan lain-lain. Nah, kalau kita punya seperti ini bagaimana? Nah, kalau yang seperti ini, kita mau nggak mau nyarinya manual. Rubah dulu aja, tan hiperbolik itu sama saja dengan sin hiperbolik, 2x per cos hiperbolik 2x. Tinggal pakai substitusi, pakai aja U-nya yang cos hiperbolik 2x. U-nya apa? Cos hiperbolik 2x kalau diturunkan, jadinya sin hiperbolik 2x, tapi dikali turunan dalamnya 2, dx. Nah, artinya dx-nya nanti ada sama dengan du per 2 sin hiperbolik 2x. Yang mana kalau kita substitusi, jadinya nanti sin hiperbolik 2x-nya kecoret tuh. Tinggal nanti 1 per u dari du per 2. Karena tinggal 2 yang ada di sini. Setengahnya bisa keluar, tinggal integral 1 per u du. Nah, kalau pakai substitusi kan batasnya juga kita rubah ya. Batasnya ada x sama dengan ln 2, sama ada x sama dengan 0. Kita rubah ke u. Berarti kita masukin si x tersebut ke permisalan u kita. Jadinya cos hiperbolik 2 ln 2. Nah, kita nggak tahu nilainya. Cuman bisa kita gunakan definisi. Kalau cos hiperbolik x, kalau kita punya definisinya itu apa sih? E pangkat x plus E pangkat min x per 2. Berarti kalau dia x-nya diganti dengan 2 ln 2, kita dapat apa sih? Kita dapat seperti ini. Kita bisa pakai sifat E sama ln saling menghabiskan, atau saling menghilangkan, atau saling inverse. Tapi duanya jadiin pangkat dulu, karena itu jadi pengganggu di depannya. Nanti yang depan 2 pangkat 2, yang belakang 2 pangkat min 2 per 2. Jadinya 4 tambah 1/4 per 2. Jadinya nanti 17 per 8. Itu batas atasnya. Kalau batas bawahnya, kalau yang 0, berarti jadinya E pangkat 0 tambah E pangkat 0 per 2. 1 tambah 1 bagi 2 jadinya 1. Integralin biasa, sebar U jadinya ln mutlak U, masukin batas. Karena batasnya udah kita rubah, langsung masuk aja di situ. Ln 1 itu berapa sih? Ln 1 itu kan nilainya 0 ya, berarti tinggal yang depan doang. Ini mau ada mutlaknya, mau nggak ada mutlaknya, sama-sama benar. Karena 17 per 8 udah pasti positif. Ini jawabannya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, ada yang mau bertanya soal lagi? Nggak ada.
Oke, kalau nggak ada mungkin sampai di sini dulu. Saya anggap kalian udah bisa kalau nggak ada yang ditanya lagi. Dan untuk kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Selamat bersiap-siap untuk KPF dan selamat